Halo Sobat Sehat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu ambeien atau wasir. Tonton video ini sampai selesai. Ya, jadi di video sebelumnya saya pernah membahas topik yaitu sembelit atau konstipasi, di mana seseorang yang mengalami hal tersebut mereka akan susah untuk buang air besar. Bisa dikarenakan karena kurang serat, mungkin kurang cairan juga air. Dan salah satu komplikasinya adalah, salah satu efeknya adalah bisa menyebabkan timbulnya wasir atau ambeien. Nah, bahasa medisnya disebut dengan hemoroid. Jadi hemoroid ini sebenarnya adalah pelebaran dari plexus atau pembuluh darah vena di bagian ujung terakhir di saluran pencernaan, yaitu di bagian rektum dan anus atau kita sebut dengan dubur. Nah, kenapa bisa terjadi pelebaran? Jadi di sini saya sudah merangkum faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hemoroid atau wasir, ya. Jadi yang pertama adalah konstipasi atau sembelit yang berkepanjangan atau kronis, ya. Kemudian yang kedua adalah diare yang berkepanjangan. Jadi selain konstipasi yang berkepanjangan, diare yang berkepanjangan pun dapat menyebabkan hemoroid karena adanya tekanan di intraabdomen atau di dalam perut. Itulah yang menyebabkan terjadinya timbulnya benjolan pada pembuluh darah. Kemudian obesitas atau berat badan yang berlebihan juga pada mereka yang aktif melakukan seks anal, ya. Kemudian terlalu sering duduk dalam jangka waktu lama. Nah, ini jadi mereka-mereka yang mempunyai pekerjaan yang harus duduk dalam jangka waktu lama, misalnya kerja di kantoran, harus mengerjakan tugas di depan PC, di depan laptop. Jadi sesekali setiap 30 menit Anda harus bangun untuk berdiri, jalan-jalan santai, sekitar 2-3 menit kemudian duduk lagi. Atau mungkin kalau bisa lebih lama sekitar 5 menit. Lalu batuk kronis. Nah, batuk kronis juga ini misalnya pada mereka yang mengalami PPOK, penyakit paru obstruktif menahun. Jadi mereka harus batuk-batuk dalam jangka panjang, ya karena memang penyakitnya seperti itu. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter, harus diobati. Kalau tidak, nanti selain penyakit paru Anda juga mengalami hemoroid atau wasir. Lalu sering mengangkat beban yang berat, ya. Kemudian kondisi hamil, ya. Jadi wanita hamil juga kan membawa beban di perutnya, ya. Sehingga selain itu juga pembuluh darah juga agak sedikit istilahnya terjepit, ya. Nah, kalau untuk wanita hamil ini sendiri, hemoroidnya akan sembuh dengan sendirinya setelah melahirkan. Misalnya setelah hamilnya selesai, hemoroidnya kan perlahan-lahan akan sembuh dengan sendirinya selama tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain yang meningkatkan kerja dari intraabdomen tadi yang menimbulkan tekanan. Kemudian bertambahnya usia, jadi semakin tua seseorang, semakin bertambahnya usia, otomatis seluruh organ di tubuh kita akan menurun, baik itu fungsinya, kekuatannya, ya. Oke, kemudian hemoroid ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Ada namanya hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Anda bisa lihat gambarnya di situ. Apa perbedaannya? Jadi kalau hemoroid interna itu dia lebih di atas, di bagian dalam dan di atas biasanya tidak kelihatan. Sedangkan hemoroid eksterna itu lebih di bawah. Istilahnya adalah superior dan inferior, ya. Lalu di sini dibagi lagi derajat hemoroid interna. Jadi ada 4 derajat. Nah, derajat yang pertama itu terjadi pembengkakan kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Ya, ini bagian interna ya, derajat 1. Kemudian derajat 2 terjadi pembengkakan lebih besar, kemudian keluar dari anus saat buang air besar dan bisa masuk lagi dengan sendirinya. Jadi tidak perlu di manual pakai tangan misalnya, dia bisa masuk dengan sendirinya. Nah, kalau sudah derajat 3, jadi ada benjolan kecil tadi yang menggantung di anus, namun setelah BAB dia keluar harus dimasukkan manual. Sedangkan derajat 4 ini yang paling parah,
Benjolan yang besar ini menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali. Jadi terapinya untuk derajat 1 ini masih ringan. Jadi Anda hanya merubah pola makan Anda, lebih banyak serat, kemudian cairan, dan mengubah gaya hidup. Jadi yang Anda suka ngangkat-ngangkat berat, coba dihindari dulu. Yang punya penyakit batuk kronis diobati ya. Sedangkan yang sudah derajat yang lebih berat biasanya perlu dilakukan tindakan pembedahan. Jadi di video ini tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi, bukan untuk memberikan diagnosis dan terapi buat Anda ya. Tapi kalau derajat 1 masih ringan, Anda bisa mengubah pola hidup dulu, gaya hidup. Tapi setelah Anda mengubah gaya hidup, ternyata hemoroid Anda tidak kunjung sembuh atau wasir Anda tidak kunjung membaik, Anda harus mengunjungi dokter Anda ya. Terutama dokter spesialis bedah. Nanti mungkin akan dilakukan penilaian lagi apa tindakan selanjutnya. Nah, mungkin ada yang nanya, dok, apakah wasir atau hemoroid ini selalu mengeluarkan darah segar? Jadi jawabannya tidak selalu. Nah, ketika terjadi luka, misalnya pada saat Anda buang air besar, pas pembuluh darah vena Anda itu lemah dan terjadi luka di sana, maka akan netes darah yang segar. Jadi darahnya bukan hitam, ya berbeda ketika perdarahan itu dari lambung Anda, itu biasanya warnanya akan hitam karena sudah bercampur dengan asam lambung. Sedangkan darah pada wasir ini warnanya lebih segar ya, karena dia langsung netes di kloset. Nah, jadi buat Anda yang punya kloset, coba dicek dulu sebelum di flush ya, apakah ada darahnya atau tidak. Kadang-kadang akan terasa perih, tidak nyaman, gatal. Kadang-kadang juga tanpa gejala. Jadi seperti orang normal, padahal sudah ada benjolan keluar di sana. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.